Halo, perkenalkan, saya Samuel Hasiholan dengan nomor induk mahasiswa 22021900005, mahasiswa pasca sarjana, Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya membuat vlog mengenai dana pensiun, yang merupakan penugasan dari mata kuliah Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Diana Napitupulu, SHMA, MKN, MSc. Sebelum masuk ke dalam materi, saya mengajak teman-teman semua membayangkan mengenai apa yang akan terjadi ketika kita memasuki masa pensiun. Di Indonesia, umumnya seseorang memasuki umur pensiun ketika umur kita mungkin sudah mencapai 55 tahun ketika kita menjadi pegawai swasta, 58 tahun ketika kita menjadi pegawai negeri, 60 tahun untuk jabatan fungsional tertentu, atau bahkan 65 tahun untuk hakim dan dosen, serta jabatan penting lainnya. Ketika kita memasuki usia pensiun, maka kita dihadapkan kepada suatu kenyataan bahwa kita akan memasuki saat di mana kita menjadi tidak lagi aktif dan produktif, tidak lagi mengerjakan rutinitas pekerjaan sehari-hari, dan yang paling menyedihkan adalah kemungkinan kita tidak mendapatkan lagi penghasilan seperti saat kita masih ada di usia produktif. Apabila hal tersebut tidak dipersiapkan dengan baik, maka kita yang nantinya akan memasuki masa pensiun akan menjadi beban bagi keluarga kita yang masih produktif. Suatu istilah yang dikenal dengan sandwich generation di saat ini, di mana pekerja yang produktif menanggung biaya keluarganya yang sudah tua dan tidak bekerja lagi. Namun, beberapa pemberi kerja telah mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan suatu lembaga yang disebut dengan dana pensiun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dana pensiun adalah dana yang keuangannya diperoleh dari iuran tetap para peserta ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan, dan para peserta berhak memperoleh bagian keuntungan itu setelah pensiun. Seperti namanya, arti dana pensiun merupakan dana yang disiapkan untuk menghadapi masa pensiun di mana karyawan atau pekerja yang sudah tidak aktif lagi bekerja tetap dapat menghidupi dirinya meskipun sudah tidak lagi bekerja. Atau dalam bahasa simpelnya, merupakan dana yang ditabung ketika peserta berada dalam usia produktif dan memiliki penghasilan dengan harapan hasil dari dana tabungan tersebut nantinya diinvestasikan dan akan dapat membiayai kehidupan pesertanya saat nanti memasuki masa pensiun. Khusus pegawai negeri sipil, mungkin banyak yang tertarik menjadi PNS, karena salah satu kelebihannya adalah jaminan uang pensiun dengan manfaat pasti, yang dibayarkan sampai anak dari pegawai tersebut mencapai usia dewasa, walaupun mungkin besarannya yang hanya maksimal 75% dari gaji pokok ketika pensiun. Sebagai contoh, PNS dengan golongan 4A, kisaran gaji pokoknya dimulai dari nilai 4 jutaan, sehingga apabila PNS dengan golongan 4 pensiun tersebut, maka ia akan menerima uang pensiun sebesar 3 juta rupiah per bulan sampai anaknya mencapai usia dewasa atau telah bekerja. Kembali lagi ke dana pensiun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, dinyatakan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun fungsi dari dana pensiun adalah tidak hanya bermanfaat untuk peserta saja, namun bagi perusahaan dan penyelenggara dana pensiun itu sendiri. Fungsi dana pensiun bagi peserta atau pekerja adalah memberikan jaminan saat dirinya sudah tidak produktif lagi. Peserta dapat memperoleh hak berupa manfaat pensiun yang besarannya tergantung dari iuran yang telah dilakukan sebelumnya. Dana pensiun memberikan rasa aman bagi pekerja mengenai masa depannya, sehingga tidak perlu khawatir lagi jika tidak bekerja. Manfaat dana pensiun juga dapat dijadikan sebagai warisan untuk keluarga. Sementara bagi perusahaan, fungsi dana pensiun ini merupakan bentuk apresiasi dan komitmen perusahaan pada kesejahteraan para pekerjanya. Dana pensiun merupakan bentuk penghargaan yang diberikan pada karyawan yang telah sekian tahun bekerja dan memberikan manfaat bagi perusahaan. Dengan memberikan dana pensiun, maka perusahaan memiliki nilai tambah tersendiri dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memberikan dana pensiun. Sementara bagi penyelenggara, dana pensiun dapat dijadikan sebagai model investasi untuk mendukung program pemerintah berkaitan dengan hari tua. Penyelenggara dana pensiun juga membantu negara dalam upaya mensejahterakan seluruh warga negara, termasuk bagi pekerja yang telah pensiun. Berdasarkan manfaatnya, program pensiun saat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah program pensiun dengan manfaat pasti, di mana manfaatnya ditetapkan secara pasti dalam peraturan dana pensiun, tanpa memandang jumlah investasi yang telah dikumpulkan saat peserta masih aktif mendapatkan penghasilan. Gambarannya kurang lebih seperti uang pensiun yang didapatkan PNS di atas. Yang kedua adalah program pensiun iuran pasti,
di mana iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, dan besaran iuran tersebut kemudian akan diinvestasikan dan hasil akhirnya akan dibayarkan ketika peserta mencapai usia pensiun. Sementara berdasarkan jenis produknya, ada dua produk dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Produk dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana yang dibentuk orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti. Sementara program untuk produk dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana yang dibentuk bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK. Di Indonesia, produk dana pensiun dalam wujud DPLK biasanya ditawarkan sejumlah bank ataupun perusahaan asuransi. Berikut merupakan produk atau contoh dana pensiun, yaitu DPLK BRI, DPLK BNI, DPLK BCA, DPLK Bank Jateng, DPLK Muamalat, DPLK Jiwasraya, DPLK Manulife, DPLK Aksa Mandiri, DPLK Indolife, DPLK AIA, Beringin Life, dan yang terakhir adalah DPLK Allianz. Sementara dalam pengelolaannya, Undang-Undang Dana Pensiun memiliki beberapa asas, yaitu yang pertama adalah asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Melalui asas ini, maka kekayaan dana pensiun utamanya bersumber dari iuran dan kekayaan tersebut akan terlepas dari hal-hal yang bersifat force majeure yang terjadi pada pendirinya. Yang kedua adalah asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, di mana dalam pembentukan dana-dana dan investasi harus dikelola terpisah dengan kekayaan dan operasional pemilik, sehingga pendanaan bersifat independen dan tidak terkait dengan operasional pendiri. Yang ketiga adalah asas pembinaan dan pengawasan, di mana harus ada unsur pembinaan dan pengawasan guna mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dari penggunaan kekayaan dana pensiun dan dari kepentingan pendiri dan pengurus. Yang keempat adalah asas penundaan manfaat, yaitu menghimpun dana dalam penyelenggaraan program pensiun untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar terjadi kesinambungan penghasilan yang terus terjaga. Dan yang terakhir adalah asas kebebasan, berupa kebebasan untuk membuat dana pensiun yang merupakan prakarsa bagi pemberi kerja guna menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Hal ini akan membawa konsekuensi pendanaan. Demikianlah asas-asas dalam dana pensiun. Diharapkan melalui asas-asas tersebut dapat menyediakan tata lembaga dana pensiun yang baik, serta dapat merencanakan dan mempersiapkan pesertanya dalam menghadapi masa pensiun dan hari tua, sesuai dengan tujuan dana pensiun, yaitu membayar pensiun tepat jumlah, tepat waktu, dan kepada orang yang tepat, serta mengembangkan dana pensiun agar kekayaan terus berkembang dan mengimbangi setiap kewajiban. Sekian penjelasan dari saya mengenai dana pensiun. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Salam.